Contohnya kita ambil bahasa Inggris receptionist hotel ya Pak. Baik. Kita pilih. Nah, Bapak bisa lihat kan Pak. Jadi ini yang pertama ada pretestnya. Jadi pretest ini dia tiga bagian ya Pak. Ya, baik. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jadi jumlah pretestnya itu terdiri dari 60 soal. Dibagi 3 dia menjadi 20-20-20. Nah, begitu si peserta masuk ke pretest 1 ini, otomatis nanti soal yang akan diuji di pretest bagian 1, itu yang 20 itu, inilah nanti yang otomatis masuk muncul di post test Pak. Ya, baik. Jadi ada 60 soal dibagi 3, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nanti itu akan diacak gitu. Jadi pretest ini 60 soal dibagi 3. Jadi si peserta akan nanti masuk ke bagian pretest bagian 1, pretest bagian 2. Mungkin lebih baik kalau di sini langsung dibuat 3 pretest Pak. Pretest 1, pretest 2, pretest 3. Pretest bagian 1, pretest bagian 2, pretest bagian 3 gitu. Iya, Pak. Ini yang kemarin kami coba buat ke penyelenggara, penyedia, mereka tidak bisa. Oh, iya, baik. Kalau jadi si peserta itu bisa memilih pretest bagian 1, pretest bagian 2, pretest bagian 3. Iya. Nah, jadi begitu nanti pretest bagian 3 dipilih di sini, maka ke post test bagian 3 juga nanti yang dia akan ikuti. Oh, iya, baik. Ya. Kemudian setelah itu setelah pretest dia langsung masuk ke video pertama. Nah, ini begitu ini diselesai di Twitter, kalau belum tuntas ini udah selesai, baru ini akan terbuka lagi, terbuka. Dan setelah itu mengerjakan kuis Pak. Iya, baik, Pak. Ya, begitu mengerjakan kuis, ini passing grade-nya ini Pak 80. Iya, baik. Nah, boleh sambil Pak 80. Setelah kalau nanti ada di sini 80, begitu dia masih 60 di sini, maka akan ada umpan balik. Iya. Umpan baliknya, maaf, Anda belum dapat melanjutkan ke unit kompetensi berikutnya, seperti itu. Silakan mencoba lagi, silakan mencoba mengerjakan, silakan simak video pembelajarannya, gitu Pak. Oh, iya, baik, Pak. Terutama materi teknis yang materi teknis yang berhubungan dengan soal-soal pelatihan. Ayo semangat gitu. Nah, jadi ada kita masukkan per ini ada umpan balik atas kuis yang tadi ini Pak. Iya, baik, Pak. Nah, dia ada umpan baliknya. Setelah umpan balik, kalau dia dapat 90%, maka umpan baliknya juga ada. Semangat, Anda telah mengikuti selamat, Anda telah menyelesaikan materi, Anda telah mengerjakan semangat, ya mungkin ada bahasa lain lah ya. Semangat, Anda telah menyelesaikan unit ini. Silakan melanjutkan ke unit berikutnya, seperti itu. Nah, mungkin juga ada poin-poin yang lain nanti, yang kalimat-kalimat lain yang kami akan tambahkan. Lebih semangat lagi yuk belajarnya gitu. Hal seperti itu, baru masuk lagi di sini, masuk di sini sampai selesai nanti. Begitu unit terakhir ini diselesaikan, maka tombol sertifikat di sini udah bisa muncul ya Pak. Ini ada sertifikat, udah bisa download sertifikat dia, sertifikat penyelesaian. Begitu sudah selesai, walaupun dia udah kerjakan post test ini, tapi masih di bawah 60%, sertifikat penyelesaiannya sudah ada. Oh, iya, baik, Pak. Iya. Kalau di sini kan Pak bisa langsung muncul kan Pak di akunnya ini kan, karena saya belum daftar kan. Belum login. Contohnya saya belum login nih. Saya coba buat dulu. Bentar, Pak.
saya cari passwordnya dulu ya. Oh iya, baik Pak, silakan. Ini udah masuk ya Pak? Ini. Iya, baik. Nah, jadi seperti ini modelnya. Maka begitu nanti ini udah selesai Pak, udah sampai dengan unit ini, maka tombol sertifikat di sini, sertifikat 1 dia udah muncul Pak. Jadi nanti di sini ada sertifikat 1, ada sertifikat 2 gitu. Iya, baik Pak. Maka ini ini udah muncul. Kalau di sini kan belum Pak, belum bisa di-download nih. Iya. Karena belum dikerjakan. Jadi kalau ada sertifikat 1, sertifikat 2, ini penyelesaian. Yang satunya lagi nanti sertifikat lulusan. Nah, kalau sudah contohnya ini begitu nanti sudah mengerjakan tugas praktek dan sudah selesai post-test yang tombol yang ini Pak, Iya. maka sertifikat kelulusan bisa di-download gitu Pak. Jadi ada kolom instruktur yang approve nanti apakah yang bersangkutan sudah bisa mendownload sertifikat atau belum. Iya, baik Pak. Mungkin itu gambarannya mengenai sertifikat itu. Untuk model contoh sertifikat nanti ada arahan Pak dari prakerja. Contoh model sertifikat nanti kami arahkan, ada logo-logo di mana, kemudian di tombol sertifikat itu biasanya Bapak buat unit kompetensinya itu apakah nanti unit kompetensi yang ini langsung masuk ke sertifikat atau bagaimana? Itu tergantung permintaan dari Bapak nanti. Jika dimasukkan di dalam sertifikatnya secara secara langsung itu bisa nanti. Ya, jadi boleh langsung ya Pak. Iya. Unit kompetensi yang ini langsung masuk ke sertifikat. Contohnya ini ada 8 unit kompetensi. Ini unit kompetensinya. Ini semuanya dimasukkan menjadi ada kolom tersendiri Pak nanti di sertifikatnya. Iya, baik. Gitu. Jadi ada teknisnya nanti, ada kolom sertifikat, kemudian juga untuk sendiri Pak, program yang ada di sini itu bisa nggak Pak ditambahkan profil gurunya, instrukturnya ada ya seperti yang Bapak udah tentukan tadi ya? Sudah ada Pak. Kalau di sini memang terbatas Pak, di sini tidak ada kolom instrukturnya. Iya. Ini hanya begini doang ini Pak, nih gitu. Oh iya, baik. Jadi kalau bisa beda program itu beda program ini kan seperti bahasa Inggris reception hotel nih Pak. Kalau bisa nanti itu di sini juga instrukturnya enggak ini semua bisa nggak seperti itu Pak? Bisa sekali Pak. Nanti bisa saya share screen nanti teknisnya setelah ini. Ya, kalau ini kan cuma satu aja Pak instrukturnya nih, semuanya merangkap nih. Padahal sebenarnya instrukturnya ini banyak nih, tapi karena sangat terbatas, hanya satu aja yang masuk di sini. Jadi boleh Pak. Jadi per program beda instruktur ya Pak? Iya, beda instruktur Pak. Baik.
Mungkin ada lagi Pak? Mungkin itu tambahan-tambahan sih Pak. Bentar, Pak ya. Yang nanti mungkin Bapak bisa tambahkan di ininya, Iya baik. di proposalnya. Iya Pak. Bentar, Pak. Kemudian ada nilai sertifikat ya Pak. Iya baik Pak. Ada. Sertifikat kelulusan itu ada nilainya, tapi nilainya itu akumulatif aja. Misalnya dia di unit 1 dia dapat 85, unit 2 90, unit 3 95, misalnya gitu kan Pak. Nanti ditambah dengan postage-nya. Itulah yang menjadi nilai sertifikatnya ya Pak. Ya. Untuk klarifikasi Pak, ini nilai akumulatif per kompetensi atau per chapter dan nilai post test. Jadi ada 2 nilai di sini Pak. Satu aja Pak. Oh 1, jadi ditambah ya Pak ya? Ditambah dibagi 2 ya Pak ya? Iya, biasa di akumulatif kalau saya lihat dari contoh yang di prakerja itu satu aja sih Pak. Oh iya. Jadi total kompetensi dibagi jumlah kompetensi yang dipelajari ditambah post test dibagi sejumlah itu ya tadi Pak ya? Iya Pak, betul. Ya mungkin ada lagi Pak. Ada fasilitas bisa ada pop-up quiz nggak Pak? Pop-up quiz Di tengah-tengah video berjalan. di tengah video-video berjalan itu tidak bisa Pak, jadi berurutan. Jadi setelah video baru nanti orangnya setelah klik selesai itu diarahkan ke kuisnya Pak. Tapi kalau pop-up di tengah-tengah itu tidak bisa Pak. Pop-up misalnya seperti yang di YouTube itu tiba-tiba ada notifikasi kayak gitu. Tapi dia random aja, dia nggak harus di menit kedua, menit ketiga gitu. Ada pop-up quiznya muncul di situ. Iya sebenarnya kami bisa Pak, tetapi nanti berefek ke biaya dan timeline pengerjaan. Sebenarnya kami fitur apapun bisa Pak di sini. Iya. Dan itu cukup besar ya biayanya ya. Iya Pak, sesederhana pop-up itu menurut kami sudah itu sih memakan waktu nanti. Itu ya Pak ya. Baik. Untuk kuis itu sendiri Pak, kuis sendiri itu bisa suara dimasukkan? Bisa Pak, suara video multimedia yang lain bisa Pak. Bisa ya, tidak hanya teks ya Pak, artinya TOEFL juga bisa nanti ya. Untuk TOEFL dan IELTS itu LMS yang berbeda Pak, jadi nanti bisa diintegrasikan dengan proposal yang berbeda. Untuk yang TOEFL dan IELTS kami bersedia kalau itu Pak dengan skema bagi hasil atau per user itu bisa. Tetapi untuk LMS yang ini itu berbeda skema Pak, begitu. Berbeda ya. Iya. Karena kami sering bekerja sama dengan institusi seperti BEM dan universitas. Jadi mereka menggunakan LMS TOEFL dan IELTS kami, sertifikatnya dari kami otomatis dan dihitung per user. Jadi mereka membayarnya misalnya untuk 50 peserta, berarti untuk 50 token begitu, kode token. Begitu Pak nanti. Tetapi nanti brandingnya tetap mengikuti step ahead. Nanti kami rebrand. Oh gitu ya. Iya. Baik. Kalau di sini dia nggak bisa diintegrasikan ya? Iya Pak. Untuk pengembangan ke depan dengan proposal yang berbeda nanti bisa kalau Bapak bersedia nanti. Baik. Mungkin Pak Laksa, mungkin itu dulu dari saya ya. Dari saya cukup. Mungkin itu tambahan proposal. Mudah-mudahan tim Bapak bisa mempertimbangkan pengajuan kami yang tadi. Dan kami juga coba pertimbangkan seperti apa nanti ya Pak pertimbangan kami atas proposal yang sudah kami terima. Iya Pak.
Kebetulan ini sudah saya revisi sesuai dengan masukan Bapak. Hanya saja untuk skema yang tadi kami itu menyanggupi dengan pembagian termin, Pak. Jadi terminnya itu di satu, termin kedua, dan termin final. Jadi di proses pembagian termin itu Bapak bisa mengecek, bisa mengetes, bisa mempublikasikan LMS-nya untuk mencari celah-celah yang tidak ada di kesepakatan misalnya. Nah, jadi sesuai dengan beberapa klien yang pernah kami sepakati seperti itu, Pak. Jadi untuk konsepnya agar Bapak terhindar dari lepas tangan begitu dan tidak terjadi lagi lah begitu. Iya Pak. Baik. Ya, kami pertimbangkan dulu ya Pak. Memang tim kami memang Pak di awal karena dua kali kami mengalami hal yang sama. Iya. Dua kali mengalami hal yang sama seperti itu. Dari tim kami sendiri menganjurkan kalau pun ada vendor kita tiga ini kita inginkan sesuatu yang berbeda lah Pak, Iya, Pak. yang berbeda, yang bisa sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan walaupun mungkin tidak banyak di awal gitu, namun kedepannya bisa kita harapkan ini menjadi suatu bidang kita yang kita perhatikan gitu. Mungkin itulah dari saya dulu. Semoga nanti ada tanggapan positif dari tim Bapak ya. Iya. Kalau bisa hari ini Pak ada tanggapan positifnya. Biasanya pengerjaan ini Pak LMS ini berapa makan waktu, berapa kali 24 jam Pak? Nah, jadi karena ada fitur-fitur tambahan seperti pemasukan kompetensi yang sebelumnya belum kami dapat. Misalnya ada list kompetensi di dalam sertifikat. Nah, itu kemungkinan sih ada perubahan timeline, Pak. Karena sebelumnya kami tidak expect ada itu, seperti yang Bapak sebutkan kan. Nah, jadi ini nanti kami revisi lagi proposalnya, hari ini langsung jadi. Hanya saja. Baik, Pak. Oh ya, satu lagi Pak, tentang sertifikat itu, namanya sertifikat memang Pak, di mana-mana secara undang-undang itu wajib dilampirkan mata pelajarannya. Oh iya. Mana sih Pak, di perguruan tinggi, di kursus, wajib ada mata pelajaran yang diikutkan kalau di sertifikat kelulusan itu. Nah, ini memang wajib. Dan ada nomornya juga ya Pak. Iya, baik. Untuk ada nomor sertifikatnya juga. Kemudian nanti untuk memudahkan kalau barcode kan Pak udah sekarang ya masukin sistem barcode ya Pak. Iya. Pakai barcode dan bisa dimasukkan logo prakerja, logo step dan logo Pernaker yang tiga itu. Iya Pak. Sebelumnya saya boleh share screen Pak? Gimana? Sebelumnya saya boleh izin share screen? Boleh. Iya, baik.